Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai reproduksi ikan. Sebelum itu, perkenalkan, saya Dia Jengan Sumantias. Selanjutnya ada Fadila Rizky Divayanti, lalu ada Rista Apicaya Pamingkat, dan yang terakhir adalah Safina Salsabila. Topik bahasan dalam kelompok 11 ini yang pertama adalah perkembangan gonad, struktur anatomi, perkembangan sel gamet, karakteristik sperma dan ovum, dan proses penetasan pada ikan. Reproduksi adalah kemampuan individu untuk menghasilkan keturunan sebagai upaya untuk melestarikan jenisnya atau kelompoknya. Tidak setiap individu menghasilkan keturunan, tetapi setidaknya reproduksi akan berlangsung pada sebagian besar individu yang hidup di permukaan bumi ini. Sistem reproduksi merupakan sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Kegiatan reproduksi pada setiap jenis hewan air itu berbeda-beda, tergantung kondisi lingkungannya. Ada yang berlangsung setiap musim atau kondisi tertentu setiap tahun. Reproduksi sendiri itu dipengaruhi oleh suhu, cahaya, musim, curah hujan, ketersediaan pakan, dan hormon. Perkembangan gonad. Gonad merupakan organ reproduksi yang mempunyai fungsi utama menghasilkan sel gamet dan hormon seks. Gonad ikan meliputi ovarium dan pembuluhnya pada betina, serta testis dan pembuluhnya pada jantan. Perkembangan gonad dapat dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama ada tahap pertumbuhan gonad hingga mencapai tingkat dewasa kelamin dan tahap pematangan produksi seksual. Selanjutnya adalah struktur anatomi dari organ reproduksi ikan jantan dan ikan betina. Yang pertama adalah ikan jantan, disebut dengan testis. Ciri-cirinya yaitu berbentuk pita dan bergerigi, lonjong, bulat, licin, lebih kecil dari ovarium, terletak pada dinding dorsal, berwarna putih kekuningan dan bertekstur halus, berpasangan xulum atau xylostomata berdekatan, elamobranchia bersatu pada posterior. Lalu beratnya 12% dari berat tubuh. Kemudian ada tipe testis. Yang pertama adalah tipe lobular, yaitu gabungan lobul-lobul yang terpisah, kulit luar berupa jaringan fibrious. Tipe semacam ini dimiliki oleh kelompok Teleostei. Lalu ada tipe tubular, bagian yang berdiri sendiri, biasanya terdapat pada ikan guppy. Lalu yang kedua adalah ikan betina, disebut dengan ovarium. Ciri-cirinya yaitu berbentuk longitudinal, berjumlah sepasang dengan kolom, berwarna keputih-putihan sebelum matang dan kekuningan saat matang gonad. Lalu berat 70% dari berat tubuh. Kemudian ada tipe ovarium. Yang pertama adalah tipe sinkronik, yaitu ovarium mengandung oosit dengan stadia perkembangan yang sama, berpijah sekali. Lalu yang kedua adalah tipe sinkronik sebagian, mengandung dua populasi oosit dengan stadia perkembangan yang berbeda, musim berpijah pendek. Yang ketiga adalah tipe asinkronik, yaitu mengandung oosit dengan seluruh perkembangan stadia, memijah beberapa kali selama musim pemijahan lama. Lalu ada juga ciri fisik kematangan organ reproduksi. Yang pertama adalah ciri fisik kematangan organ reproduksi pada ikan jantan. Ciri-cirinya yaitu kelamin menonjol ke arah belakang dan warna kemerahan, kemudian warna kulit dada kusam, lalu ada gerakannya lebih lincah. Yang kedua adalah ciri fisik kematangan organ reproduksi pada ikan betina. Ciri-cirinya yaitu berwarna terang, perutnya membulat, badan relatif panjang, dan susunan sisiknya teratur. Selanjutnya yaitu perkembangan sel gamet pada proses spermatogenesis. Tahap pertama yaitu spermatogonia. Nah, sel-sel epitel germinal aktif membentuk spermatogonia hampir di seluruh tubulus. Kebanyakan sel spermatogonia ini mempunyai sebuah nukleus yang bentuknya tidak beraturan dengan membran sistem yang tidak jelas. Lalu yang kedua yaitu tahap spermatosit primer. Nah, pada tahap ini proses akhir spermatogonia akan tumbuh dan membelah menjadi spermatosit primer. Membran sistem spermatosit primer terlihat dengan jelas dan setiap sistem mengandung banyak sel spermatosit primer. Lalu tahap ketiga yaitu spermatosit sekunder. Nah, spermatosit primer akan membelah secara mitosis membentuk spermatosit sekunder. Ukuran spermatosit sekunder ini lebih kecil dari spermatosit primer dan nukleusnya mengandung kromatin yang tebal. Lalu pada tahap keempat yaitu spermatid. Sistem-sistem yang berisi spermatosit sekunder akhirnya berkembang dan melepaskan sel-selnya ke dalam lumen tubulus, kemudian matang sempurna menjadi spermatid. Nah, pada tahap ini terjadi pembelahan secara meiosis sehingga setiap spermatid mengandung N kromosom dalam nukleus.
Lalu tahap kelima yang terakhir yaitu spermatozoa. Spermatid mengalami pertumbuhan bentuk atau mengalami metamorfosa sehingga menjadi spermatozoa yang dilengkapi dengan kepala dan ekor, sehingga bisa bergerak aktif di dalam lumen tubulus. Nah, di sini terbentuk spermatozoa Y atau jantan dan spermatozoa X atau betina. Lalu perkembangan sel gamet pada proses oogenesis. Tahap pertama yaitu oogonia. Sel-sel ini akan membelah secara mitosis menjadi berlipat ganda jumlahnya. Nah, sel-sel telur primitif atau ovagonium atau oogonia ukurannya sangat kecil. Lalu tahap kedua yaitu oosit primer. Sel-sel telur tumbuh folikel mulai terbentuk melingkari atau mengelilingi sel telur sebanyak satu lapis. Nah, folikel ini berfungsi untuk pemeliharaan dan melindungi perkembangan telur. Lalu sel telur yang telah dilengkapi dengan folikel ini disebut juga dengan oosit primer. Selanjutnya itu tahap ketiga yaitu oosit sekunder. Selama tahap ini sel telur berkembang membesar dan menjadi tertutup oleh folikel, dan lapisan folikel ini menjadi dua lapis. Jumlah nukleusnya dalam nukleus mulai bertambah. Pada tahap ketiga ini terjadi pembelahan meiosis menjadi 2N dalam nukleus dan pembentukan polar body 1 dalam sitoplasma. Lalu tahap keempat yaitu vitelogenesis 1. Nah, produksi dan akumulasi kuning telur atau yolk disebut sebagai vitelogenesis. Selanjutnya telur berkembang dan partikel kuning telur ini mengandung lipoprotein yang mulai terbentuk dalam sitoplasma. Lalu tahap kelima yaitu vitelogenesis 2. Tahap 5 ini merupakan fase vitelogenesis yang kedua. Partikel kuning telur berpindah ke pinggiran dan menyebar di antara vakuola. Lalu tahap ke-6 yaitu vitelogenesis 3. Tahap ini merupakan tahap yang mendorong lipoid drop ke arah pinggiran sel di mana dua lingkaran mulai terbentuk. Nah, vakuola berjejer di pinggiran sel telur. Vakuola dan partikel kuning telur ini mulai terbentuk menempati seluruh sitoplasma. Lalu nukleus masih berada di tengah-tengah sel telurnya. Lalu tahap yang terakhir yaitu tahap ketujuh atau ovum. Pada tahap 7 ini merupakan akhir dari proses vitelogenesis. Nukleus mulai berpindah menjauhi membran nukleus ke pusat nukleus. Nukleus ini bergerak menuju mikrofil dan mulai terbentuk dan berkembang. Nah, pada tahap ketujuh ini membran nukleus tidak nampak lagi. Namun pada tahap ini terjadi pembelahan meiosis kedua yang membentuk polar body kedua. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik sperma. Setiap spermatozoa terdiri atas sebuah kepala, sebuah bagian tengah, dan sebuah ekor. Umumnya, ukuran kepala sperma antara 2-3 mikrometer, dan panjang total spermatozoa antara 40-60 mikrometer. Kemampuan spermatozoa hidup secara normal setelah keluar dari testis hanya berkisar antara 1-2 menit. Pada ikan mas, nilem, dan tawas, kepala sperma berbentuk oval sedikit lebih besar daripada leher kepala. Spermatozoa pada ikan Teleostei mempunyai struktur yang sederhana dan ukuran yang hampir sama. Selanjutnya ada karakteristik ovum. Struktur ovum secara umum pada ikan yang sudah matang terdiri dari membran telur, mikrofil, dan lapisan perekat telur. Bergantung pada spesies maupun tahap pertumbuhan oosit, membran telur bervariasi dalam hal ketebalan. Mikrofil adalah sebuah lubang kecil tempat di mana sperma dapat masuk ke dalam telur yang tertutup, yang merupakan modifikasi struktural dari membran telur. Mikrofil terletak pada kutub anima dan bervariasi dalam hal ukuran antar spesies. Lapisan perekat telur merupakan lapisan yang terbentuk di sekitar lapisan vitelin yang tersusun oleh glukoprotein. Fungsi utamanya yaitu sebagai pelindung telur dari lingkungan luar dan juga sebagai penarik sperma. Fertilisasi merupakan proses bersatunya oosit atau telur dengan sperma dan membentuk zigot. Terdapat beberapa jenis fertilisasi berdasarkan tempat terjadinya. Yang pertama yaitu fertilisasi eksternal, yaitu pertemuan ovum dan sperma yang terjadi di luar tubuh induk. Contohnya yaitu Cyprinidae, Anabantidae, dan Siluridae. Yang kedua adalah fertilisasi internal, yaitu pertemuan di dalam tubuh induk. Pada proses ini digunakan alat tambahan misalnya seperti gonopodium, tenaculum, dan myotheridium.
Yang ketiga adalah bukal atau in the mouth, pembuahan yang terjadi di mulut ikan betina. Telur yang dikeluarkan betina dimasukkan ke dalam mulutnya, kemudian disemprot sperma pejantan. Biasanya telur yang telah menetas akan tetap berada di mulut induknya selama waktu tertentu. Contohnya yaitu pada ikan arwana. Proses penetasan. Penetasan adalah suatu proses perubahan dalam siklus hidup suatu hewan dari bentuk intrakapsular menjadi bentuk hidup yang bebas. Mekanisme penetasan ini secara umum terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama mekanik dan enzimatik. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penetasan ini yang pertama adalah keberadaan oksigen, di mana kekurangan oksigen mampu menstimulasi aktivitas pernapasan dari embrio. Yang kedua adalah temperatur. Peningkatan temperatur itu juga dapat menstimulasi sekresi enzim penetasan. Dan yang terakhir adalah faktor cahaya. Penetasan. Yang pertama, stadia morula, dimulai saat pembelahan mencapai 32 sel. Pada saat ini, ukuran sel mulai beragam. Sel membelah secara melintang dan mulai membentuk formasi lapisan kedua secara samar pada kutub anima. Stadia morula ini berakhir apabila pembelahan sel sudah menghasilkan blastomer yang ukurannya sama tetapi ukurannya lebih kecil. Kedua, stadia blastula. Pada proses ini, troboplast terletak di antara kuning telur dan sel-sel blastoderm dan membungkus semua kuning telur. Tropoblast yang berasal dari blastomer-blastomer paling tepi dan luar akan membentuk lapisan yang terlibat dalam penggunaan kuning telur. Tiga, stadia grastula. Grastrulasi erat hubungannya dengan pembentukan susunan syaraf, penjelmaan bentuk primitif dan merupakan periode kritis perkembangannya. Yang keempat adalah stadia organogenesis. Organogenesis ini adalah proses pembentukan organ-organ tubuh makhluk hidup yang sedang berkembang. Dalam proses organogenesis terbentuk berturut-turut bakal organ yang antara lain adalah syaraf, notokorda, mata, somit, rongga Kupfer, kantung olfaktori, rongga ginjal, usus, tulang subnotochord, linea lateralis, jantung, aorta, insang, infundibulum, dan lipatan-lipatan sirip. Organ-organ tersebut berasal dari eksoderm, endoderm, dan mesoderm. Selanjutnya ada pemijahan. Sebagian besar ikan memerlukan jenis substrat tertentu sebagai sarang untuk tempat pemijahan. Tempat pemijahan dapat berupa bebatuan, vegetasi, lumpur, dan lain sebagainya. Keberhasilan proses pemijahan berhubungan erat dengan keberadaan substrat. Jika substrat yang sesuai tidak ditemukan, maka proses pemijahan akan mengalami kegagalan atau penundaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemijahan yaitu pertama ada fotoperiod, 2 suhu, 3 substrat pemijahan, 4 ketersediaan makanan, yang terakhir adalah salinitas. Yang terakhir ada tempat pemijahan dan peletakan telur. Yang pertama adalah fitopil, yaitu memijah pada tanaman, biasanya dilakukan oleh ikan mas. Selanjutnya ada litofil, yaitu memijah pada dasar perairan berbatu, biasanya dilakukan oleh ikan salmon. Selanjutnya ada semofil, yaitu memijah di pasir, biasanya dilakukan oleh ikan nila. Yang terakhir ada pelagofil, yaitu memijah di perairan terbuka, biasanya dilakukan oleh ikan lemur, layang, dan tuna. Dari kami, bila ada salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.